supaya iman kami terus semakin bertumbuh. Limpahkanlah pengajaran-Mu bagi kami, supaya kami terus semakin disempurnakan dalam iman kami, sehingga kami tidak goyah. Kami berdiri teguh dalam segala sesuatu, bahkan saat menghadapi segala sesuatu di hari-hari yang terakhir ini, supaya pada akhirnya kami boleh berkemenangan, kami boleh bertemu dengan Tuhan dalam kemuliaan-Mu di awan-awan permai. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami siapkan hati kami siap mendengar dan menerima firman Tuhan dengan sukacita. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus yang hidup. Kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang oleh karena kasih rahmat dan kemurahan Tuhan tetap membela memelihara kita sampai pada pagi siang hari yang indah ini. Saya sapa kita sekaliannya dengan kasih Kristus. Shalom. Ya, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus, Kepala Gereja yang sungguh mengasihi kita umatnya. Sampai pada pagi siang hari ini kita masih tetap dalam pertolongan dan kemurahan Tuhan. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita hari-hari yang baik, saudaraku, untuk kita boleh nikmati. Bahkan melalui hari-hari kesempatan yang Tuhan beri adalah kesempatan juga bagi kita untuk terus semakin dilengkapi, dipersiapkan untuk kita boleh berjuang sampai kepada garis akhir. Tentu perjalanan hidup kita, perjalanan rohani kita tidak terlepas dari iman. Ya saudaraku, di mana iman ini harus terus kita jaga supaya jangan menjadi lemah, tidak menjadi kandas. Sebab tanpa iman tentu kita mustahil berkenan bagi Allah. Dalam ibadah raya kita pada minggu yang lalu saya menyampaikan tentang iman biji sesawi. Ya, bagaimana iman biji sesawi. Dan hari ini juga saya masih melanjutkan. Iya, saudaraku, masih mengenai iman. Tetapi saya memberikan temanya menumbuhkan iman. Kalau pujian kita yang terakhir tadi, ya saudaraku, juga bernuansa bagaimana kerinduan supaya imannya bertumbuh. Itu dikutip dari kitab Injil Lukas sebenarnya, pasal yang ke-17 dari ayatnya yang ke-5 dan 6. Bagaimana murid-murid punya kerinduan dan menyampaikan kerinduan itu kepada Yesus. Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tetapi Yesus memberikan jawaban, seandainya engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, maka engkau dapat berkata kepada pohon ara itu, tercabutlah dan tertanamlah engkau ke dalam laut. Ya, jadi pujian itu dikutip dari Injil Lukas pasal yang ke-17 dari ayat yang ke-6, ayat 5 sampai kepada ayatnya yang ke-6. Murid-murid ingin imannya bertumbuh, bertambah, ya, meningkat. Ya, tentu ya kerinduan bukan hanya sekedar bertumbuh meningkat, tetapi iman itu tentu harus nanti sampai sempurna. Amin. Ya, sampai sempurna. Oleh sebab itu saya memberikan tema bagi kita hari ini, menumbuhkan iman. Ya, tentu dimulai dari iman yang kecil seperti biji sesawi. Ya, kalau minggu yang lalu saya sampaikan, ya saudaraku, iman biji sesawi dikaitkan dengan 3 hal. Yang pertama, gunung yang dipindahkan. Yang kedua, pohon yang dicabut dan tertanam ke laut. Yang ketiga, biji sesawi dikaitkan dengan kerajaan Allah, bagaikan biji sayur yang paling kecil, ya hampir-hampir tidak terlihat, tetapi kalau itu tumbuh, itu akan menjadi pohon yang besar, bisa memberikan perlindungan, naungan, tempat berteduh, bahkan juga tempat bergantung, tempat burung-burung menaruh sarang, bahkan anak-anaknya. Ya. Saya kutip dari Injil Matius pasal 13, dari ayat 31 sampai kepada ayat 32, bagaimana iman itu bertumbuh. Jadi iman itu tidak tiba-tiba langsung menjadi besar, tidak saudaraku. Ya, iman itu tidak langsung tiba-tiba menjadi sempurna, tidak. Ya, tetapi dia bertumbuh. Ya, karena ada wadah tempatnya. Dia bertumbuh sesuai dengan waktu dan dia bertumbuh
karena dia juga mengikuti prosesnya. Ya, mari saya kutip dari ayat 31 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Iya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, Ya. hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi Terus. yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ya, terus. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Yang paling kecil dari segala jenis, ya, terus. Tetapi apabila sudah tumbuh, Kalau sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Ya. Bahkan menjadi pohon, Terus. sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Iya. Dia biji yang paling kecil dari antara biji sayuran yang lain. Namun kalau ia sudah tumbuh, maka ia bertambah besar bahkan menjadi pohon. Kalau dikatakan menjadi pohon itu menggambarkan kehidupan yang kuat. Iya, kuat, tidak mudah goyah. Bahkan memberi perteduhan, memberi perlindungan, menjadi tempat yang lain seperti burung-burung bergantung ataupun menaruh sarang. Minggu yang lalu saya sampaikan, ya saudaraku, iman biji sesawi yang dikaitkan dengan 3 hal. Tadi saya sudah singgung yang pertama. Dari Matius 17 ayat 20, iman biji sesawi itu dikaitkan dengan gunung yang dipindahkan. Baru yang kedua, Lukas 17 ayatnya yang ke-6, biji sesawi itu dikaitkan dengan pohon ara yang dicabut dan dipindahkan ditanam di laut. Baru yang ketiga, dari Matius pasal 13 ayat 31 ini, biji sesawi adalah biji yang paling kecil, namun ketika dia ditabur ke ladang, lalu ia tumbuh, bertambah besar, lalu ia menjadi pohon, kuat, teguh, tidak goyah, bahkan menjadi tempat perteduhan ataupun perlindungan. Saya juga menerangkan pada minggu yang lalu, Matius pasal 17 ayatnya yang ke-20. Kenapa iman biji sesawi itu dikaitkan dengan gunung yang dipindahkan? Masih ingat? Masih ingat? Hah? Itu kan dimulai dari ayat 14. Ya. Ketika ada seorang anak yang sakit. Sakit apa? Ayan. Ya, istilah medis sekarang epilepsi. Dan sakit itu sering menyeret dia ke dalam air dan api. Maka saya sampaikan minggu yang lalu, ini tidak hanya sakit fisik saja. Tetapi ada roh yang selalu mengganggu dan menyeret dia ke dalam air dan api yang membahayakan hidupnya. Dan anak yang sakit itu sudah dibawa kepada murid-murid. Tetapi murid-murid tidak dapat menyembuhkannya. Walaupun murid-murid itu sudah setia, sudah bertekun, bahkan selalu bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ternyata mereka kurang imannya. Maka Yesus berkata, berapa lama lagi aku ada bersama dengan kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Hai kamu yang tidak percaya. Bawa anak itu kemari. Maka ketika anak itu dibawa kepada Yesus, anak itu menjadi sembuh. Ya, lalu murid-murid bertanya, Tuhan, kenapa kami tidak bisa menyembuhkannya? Maka Yesus memberikan jawaban, seandainya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung, berpindahlah. Maka ia akan taat kepadamu. Itu tahu latar belakangnya? Ya. Iman biji sesawi dapat memindahkan gunung. Tetapi sebenarnya maksud Yesus di situ adalah, seandainya engkau diperhadapkan dengan masalah yang besar, seperti gunung yang besar sekalipun, kalau engkau punya iman, maka engkau dapat menyelesaikan masalah itu. Hanya persoalannya,
engkau memang muridku, engkau setia, engkau bertekun, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Tetapi persoalannya, engkau tidak punya iman. Engkau tidak punya iman. Jadi tidak heran kalau ada jemaat setia, bertekun dalam ibadah, bahkan juga mungkin melayani Tuhan, selalu bersama dengan Tuhan, tetapi tidak punya iman. Kalau engkau tidak punya iman, engkau tidak bisa memindahkan gunung. Lebih jauh lagi, gunung yang dimaksudkan oleh Yesus di situ memindahkan roh yang mengganggu, yang merasuk anak itu sehingga anak itu selalu diseret ke dalam air dan api. Maka saya katakan penyakit ayan itu bukan hanya penyakit fisik seperti terluka, ya, seperti sakit kepala, asam lambung, asam urat, kurang asam. Ya, bukan hanya penyakit yang begitu yang berkaitan dengan fisik tidak, tetapi ada roh yang mengganggunya. Ya, tetapi roh yang mengganggu, yang merasuk, yang merusak hidup anak itu dapat dipindahkan kalau murid-murid punya iman. Amin. Ya. Maka kalau ada seseorang yang diganggu oleh roh jahat, ada orang yang diganggu oleh iblis, ada orang yang diganggu oleh setan. Kalau engkau punya iman, engkau bisa pindahkan. Roh itu dari kehidupan seseorang. Satu peristiwa, baik dalam Injil Lukas maupun juga dalam kitab Markus pasal yang kelima, maupun juga dalam Injil Matius, itu dicatat dalam 3 Injil ini. Satu kali Yesus dalam perjalanan dari danau dan sampailah dia di daerah Galilea. Namanya tempat itu Gerasa. Ya. Lalu dari kota itu datang seseorang yang dirasuk oleh roh jahat. Dan dia sudah sangat terkenal di kota itu, dirasuk oleh roh jahat dan tidak seorang pun bisa mengendalikannya. Karena itu dia diikat, dirantai, dibelenggu. Tetapi rantai itu diputuskannya. Ya. Dan dia selalu tinggal di daerah pekuburan, tempat yang sunyi. Alkitab mencatat demikian. Ya toh? Maka ketika Yesus datang ke daerah itu, setelah Yesus turun dari perahu, lalu ia naik ke darat, maka orang yang dirasuk oleh roh jahat itu datang menemuinya dan berkata, "Hai Yesus, anak Allah, ya, apa urusanmu dengan aku? Dan jangan mengusir kami ke jurang maut." Yesus bertanya, "Hei, siapa namamu?" "Legio, karena kami banyak." Ya, lalu roh itu berkata, "Tuhan, di sana ada kelompok babi. Yang jumlah babi itu lebih kurang sekitar 2000 ekor lebih." Kalau dalam Injil Lukas tidak dicatat jumlahnya. Tapi kalau dalam kitab Markus pasal 5 itu dicatat. Ya. "Tolong pindahkan kami ke sana." Maka Yesus memindahkannya. Pindah? Menurut cerita ini? Pindah? Pindah. Ya. Coba dibacakan sebentar dulu. Ayat yang ke-8. Ya. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, Ya. "Hai engkau roh jahat, Ya. keluar dari orang ini." Ya. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, Terus? "Siapa namamu?" Ya. Jawabnya, "Namaku Legion, Legion. karena kami banyak." Iya, terus. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Iya, terus. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi Ya. sedang mencari makan. Terus. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, Iya. biarkanlah kami memasukinya." Iya, biarkan kami memasukinya. Terus. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Hmm? Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Iya. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu Hmm? terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Iya. Berapa jumlahnya? Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu, kawanan babi yang kira-kira. Jadi dari seorang
roh jahat yang begitu banyak. Dikatakan legion. Nah ini satu pasukan ini. Ya, kalau saudara mau tahu berapa jumlahnya satu legion itu nanti tanya tentara. Ya, ya. Nah, saudara yang terkasih. Jadi roh yang merasuk seorang itu dengan jumlah yang banyak. Satu legion. Ya, satu batalion. Ya, lalu dipindahkan oleh Yesus ke dalam dipindahkan. Itu yang dimaksudkan Yesus. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat berkata kepada gunung yang menghalang, yang menghambat pertumbuhan, yang menghambat kehidupan rohanimu, yang menghambat berkatmu, yang menghalangi kehidupanmu meningkat. Engkau dapat berkata, pindahlah engkau. Seperti Yesus memindahkan legion ini, satu batalion roh jahat yang mengganggu, yang merusak kehidupan seseorang ini kepada babi-babi. Pindah kan? Lalu merasuk babi itu terjun dari jurang dan mati lemas. Berapa jumlah babi itu? Berapa jumlahnya? 2.000. Satu ekor babi berapa sekarang? Satu ekor babi berapa sekarang? Hah? Gak pernah beli. Per kilo rabengan. Kalau per ekor? 1 juta lebih. Ya. Itu lomo-lomo itu 1.500.000. Ya toh? Kalau di atasnya? Berarti 2 juta kan? Oke, kita kali 2 juta saja, enggak usah yang besar. Kita kali 2 juta, kali 2.000. Enggak usah 2.000 lebih, 2.000 aja, kali 2.000. Berapa? Berapa? 4 miliar. Berapa rugi? Berapa ruginya? Saudara bayangkan. Ya, ada pelajaran penting dari sini. Kenapa? Kenapa Yesus izinkan terjun babi-babi ini? Kenapa Yesus izinkan dirasuk babi-babi ini? Yang pertama, dalam tradisi orang Yahudi, babi itu adalah binatang yang haram. Binatang yang haram. Maka ketika Roro itu minta, biarlah kami memasuki babi-babi itu. Bukan domba. Bukan lembu. Tapi babi-babi itu, Yesus izinkan. Itu binatang haram. Satu. Yang kedua, ya, kalau tadi dihitung jumlahnya, harganya, 2.000 ekor kali 2 juta berapa? 4. Yesus mau menyampaikan kepada kita bahwasanya 4 miliar tidak ada nilainya dibandingkan dengan 1 jiwa yang diselamatkan. Amin. Amin. 4 miliar itu tidak ada apa-apanya dibandingkan 1 jiwa yang diselamatkan, 1 jiwa yang bertobat. Maka di hari-hari yang akan datang, 4 miliar tidak sebanding dengan kalau kita mengadakan KKR dan ada ratusan jiwa yang dimenangkan. Belum. Bukan begitu aminnya. Ya. Maka di hari-hari yang akan datang tidak ada nilainya 4 miliar. Kalau kita mengadakan kebaktian kebangunan rohani dan memenangkan ratusan jiwa-jiwa. Haleluya. Itu. Ini demi 1 jiwa loh. Maka setelah dia sadar, dia pulih, dia sembuh. Yesus bertolak dari daerah itu. Lalu orang itu berkata, Tuhan izinkan aku ikut. Yesus berkata, jangan. Ya, kamu tetap di sini. Dan pergilah, beritakanlah, sampaikanlah apa yang dilakukan Tuhan dalam hidupmu. Jadilah saksi. Haleluya. Kan itu ya.
Coba terus, lanjutkan dulu. Lompat dulu, lompat. Ayat 18. Ya, Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, ya. orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta Terus. supaya ia diperkenankan menyertai Ya, dia. dia minta ikut. Ya, supaya menyertai, mendampingi Yesus dalam pelayanan. Tapi apa kata Yesus? Yesus tidak memperkenankannya, Ya, tetapi ia berkata kepada orang itu, terus. pulanglah ke rumahmu, Terus. kepada orang-orang sekampungmu, Pulanglah kepada rumahmu, kepada keluargamu, kepada orang-orang sekampungmu. dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, Iya, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. iya, beritahukanlah, saksikanlah apa yang diperbuat Tuhan dalam hidupmu. Beritahukanlah apa yang dilakukan Tuhan sehingga engkau mengalami pemulihan, engkau mengalami kesembuhan, engkau dibebaskan dari roh itu, engkau sadar kembali. Saudara yang terkasih, betapa Yesus sangat merindukan. Bukan hanya jiwa yang satu itu, tetapi keluarganya juga, bahkan juga lingkungannya, kampungnya, ya daerahnya juga dilawat oleh Tuhan. Tahu ya akan kebesaran kuasa Tuhan. Namun inti yang saya mau sampaikan, yang saya mau kutip dari sini, ya, bahwasanya roh-roh itu bisa dipindahkan karena ada iman. Ada iman. Ya. Jangan hitung-hitung harga babi itu ya. Tetapi ingatlah, untuk memindahkan roh itu diperlukan iman. Haleluya. Diperlukan iman. Jadi ketika Yesus berkata, seandainya engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, engkau dapat berkata kepada gunung, berpindahlah. Kita harus melihat latar belakangnya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena ada anak yang sakit, yang dirasuk oleh roh, yang selalu menyeret dia ke dalam air dan api. Tetapi murid-murid tidak bisa mengatasinya karena tidak punya iman. Ya, karena tidak punya iman. Maka iman ini sangat penting sekali. Ya, saudara. Ya, sekali lagi, iman itu sangat penting sekali. Ya, seandainya kita punya iman sebesar biji sesawi saja, itu luar biasa. Apalagi kalau iman itu bertumbuh. Saya tidak menerangkan lagi bagaimana iman biji sesawi itu. Saya percaya minggu yang lalu kita sudah mengerti akan hal itu. Ya, tetapi kita akan melihat bagaimana iman yang biji sesawi itu bisa bertumbuh. Tetapi sebelum lebih jauh kita memperhatikan, saudaraku, kita harus mengerti dulu. Ya, dimulai daripada iman. Ya, apa itu iman? Supaya ya betul-betul ya jelas. Jangan kita berpikir nanti iman itu ya hanya sekedar kita percaya Yesus adalah juru selamat. Puji Tuhan. Ya. Tetapi perlu kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan iman. Kitab Ibrani pasal 11 ayat 1. Kitab Ibrani pasal 11 ayat pertama. Ya, di sini menerangkan ya tentang iman. Ya, coba Demikian. Ayat 1 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, terus, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya, jadi iman itu adalah dasar. Ya, dasar dari apa yang kita percayai atau yang kita harapkan. Saudara percaya ada surga? Saudara percaya ada surga? Saudara percaya akan masuk surga? Amin. Ya, dasar iman itu, surga itu hanya ada di dalam Yesus. Surga itu hanya dapat kita miliki, kita masuki hanya lewat ataupun di dalam. Itu yang disebut dengan iman.
Itu yang disebut dengan iman. Kalau Yesus berkata dalam Yohanes pasal 10 dari ayatnya yang ke-9 sampai kepada ayat 11. Dalam ayat 9 dikatakan, aku adalah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan menemukan Bapa, bertemu dengan Bapa. Dalam ayatnya yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya mereka hidup dalam kelimpahan. Mereka beroleh hidup dalam segala kelimpahannya. Lalu di ayat 11 dia berkata, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Lalu di pasal berikutnya, pasal 14 ayatnya yang ke-6, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi dialah satu-satunya jalan menuju kepada hidup. Dialah satu-satunya jalan menuju masuk ke dalam kerajaan sorga. Dialah satu-satunya jalan untuk mengalami kelimpahan. Amin. Jadi iman itu adalah dasar. Kita percaya bahwasanya kita ini hanya bisa berubah di dalam Yesus. Itu iman. Mungkin kita berpikir, aku akan berubah, aku akan berubah, aku akan bertobat. Tetapi di luar Yesus, di luar Tuhan, ya, seringkali usaha kita, kerinduan kita, angan-angan kita gagal. Kenapa? Karena di luar iman, di luar Yesus. Tetapi ketika kita percaya, ya, hanya di dalam Yesus dan oleh Yesus aku bisa berubah. Itu iman. Segala usaha sudah aku lakukan untuk berubah, untuk bertobat, tetapi toh gagal. Segala pengalaman yang pahit sudah pernah aku alami, tetapi toh aku gagal untuk berubah. Tetapi aku percaya hanya di dalam Yesus Kristus aku bisa berubah. Itu iman. Amin. Iya. Itu iman. Kita mungkin yang sakit. Kita percaya dengan menjaga kesehatan, dengan menjaga pola makan, kesehatan kita akan lebih baik. Kita yang sakit mungkin kita pergi ke dokter untuk kesembuhan, tetapi toh kita tidak mengalami kesembuhan. Atau mungkin sembuh sebentar, kambuh lagi, sembuh sebentar, kambuh lagi. Tetapi yang dikatakan dengan iman, di dalam Yesus Kristus, aku akan mengalami kesembuhan yang total. Itu iman. Haleluya. Iya. Itu iman. Segala usaha sudah kulakukan. Segala upaya sudah kuperbuat. Segala materi sudah kukorbankan. Ada dampaknya, tetapi hasilnya tidak terlalu. Lalu dengan iman kita berkata, hanya di dalam Yesus dan melalui Yesus, kuasa bilur-bilurnya, maka aku akan mengalami kesembuhan total. Itulah iman. Dengan usahamu, dengan kerja kerasmu, dengan menghabiskan waktumu, engkau bisa memiliki kekayaan. Engkau bisa memiliki berkat. Engkau bisa memiliki harta. Tetapi ketika kita berkata, hanya di dalam Yesus dan oleh kuasanya, aku diberkati. Itu iman. Di luar Tuhan pun kita bisa kaya. Di luar Tuhan pun kita bisa memiliki harta. Bisa? Bisa. Ya. Tetapi itu tidak iman. Usaha yang kita lakukan itu tidak didasari dengan iman. Tetapi iman itu kita berkata hanya di dalam Yesus aku diberkati. Hanya di dalam Yesus aku mengalami kelimpahan. Itulah iman. Di luar Tuhan orang bisa membangun keluarga, bisa membangun rumah tangga. Dia menikah, dia punya anak, dia besarkan keluarganya, anak-anaknya, disekolahkannya anak-anak. Bisa. Tetapi iman berkata, hanya di dalam Yesus, hanya di dalam Tuhan, aku akan mengalami keluarga yang bahagia. Itu iman. Manusia selalu berusaha untuk membuat keluarganya bahagia.
Sebagai suami mungkin dia bekerja keras. Dia berjuang. Ya. Bukan hanya kerja dari pagi sampai sore. Mungkin juga OT mati-matian sampai malam, sampai tengah malam. Demi untuk keluarganya. Supaya istrinya bisa bersalon. Suami-suami pernah pikirkan itu? Tuh. Suami-suami pernah berpikir saudara bekerja supaya istrimu bisa engkau antar ke salon? Gudang dona hoho. Engkau bekerja keras supaya sedapat mungkin engkau menyekolahkan anakmu setinggi-tingginya. Kalau aku bapaknya pegang stang las, supaya kelak anakku pegang pena. Haleluya. Pernah berpikir begitu? Maka dia berkata dengan iman, hanya di dalam Tuhan aku akan mengalami keluarga yang bahagia. Itu iman. Jadi bukan hanya dengan usaha, bukan hanya dengan kerja keras, ya, bukan hanya dengan kerinduan mimpi, tidak, tetapi dimulai dengan iman. Orang-orang muda dengan iman berkata, hanya di dalam Yesus aku mendapat pasangan yang sepadan. Orang muda, salam. Ada orang muda hadir? Orang muda yang beriman akan berkata, hanya di dalam Yesus aku mendapat pasangan yang sepadan. Jangan kira di luar sana saudara dapat pasangan yang sepadan, enggak. Walaupun waktu pacaran, semua baik-baik saja. Seperti tidak ada cacat celahnya. Tapi biasanya yang begitu senyumnya pun senyum palsu. Kelembutannya palsu. Ya, gayanya palsu. Punya motor yang suaranya ngeong 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 ngeong. Belum tentu pajaknya itu beres. Hanya di dalam Tuhan engkau mendapat pasangan yang sepadan. Maka banyak di luar Tuhan kelihatannya awalnya baik-baik saja. Nanti sudah menikah baru tahu rasa. Maka jangan cari pasanganmu di luar Tuhan. Orang muda jangan cari pasanganmu di luar Tuhan. Amin. Oh jangan katakan di dalam Tuhan gak ada. Aku sudah hadirnya di badan muda-mudi. Cuma si Joelnya ada aku tengok di situ. Si Joel pengen hali-hali pertamborin katanya pula. Ada. Ya. Saudara jangan arahkan pandanganmu kepada yang di depan ini. Arahkan pandanganmu kepada dia. Haleluya. Ya. Arahkan pandanganmu ke atas. Ya. Ke atas maksudnya bukan yang di sini. Enggak. Jadi iman itu begitu. Mempercayai. Katanya yang namanya iman kan mempercayai Tuhan. Iya toh? Iya. Mempercayai Tuhan itu dasarnya. Dasarlah Tuhanlah yang menjadi dasar. Ya, mempercayai Tuhan menjadi dasar. Ya. Dasar apa?
Kita menerima kebahagiaan dalam nikah. Dasar apa? Kita menerima kesembuhan total dari Tuhan. Hidup kita bisa berubah lebih baik lagi. Ekonomi kita bisa berubah lebih baik lagi. Masa depan kita ya, lebih baik di dalam Tuhan. Itu iman. Tetapi tentunya iman itu juga memiliki dasar. Apa dasar iman? Iman itu Alkitab, firman, kebenaran, janji Allah, itu dasarnya. Ya. Jadi apa yang kita percaya itu ada dasarnya. Dasarnya apa? Alkitab, firman, ataupun janji Tuhan. Ya. Kalau janji Tuhan berkata, engkau diberkati, pegang janji itu, percayai itu, yakini itu. Kalau janji Tuhan berkata, diampuni kesalahannya, disembuhkan penyakitnya, pegang janji itu. Jadi dasar iman itu ada. Apa dasarnya? Janji Tuhan, firman Allah, ataupun Alkitab. Itu yang menjadi dasarnya. Maka janji Tuhan itu, ya saudaraku, ya, harus kita ingat. Kita perkatakan, kita ucapkan, kita renungkan, lalu kita imani sehingga itu jadi. Masih ingat ayat yang berkata begini dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau diberkati dan engkau berhasil. Jadi firman itu diperkatakan. Ketika kita memperkatakan firman itu, perkatakan firman itu dengan iman. Dengan maka ketika saudara lemah, saudara berkata, aku kuat, aku kuat, aku kuat, aku kuat. Jadilah. Ketika engkau sakit berkata, aku sembuh, aku sehat, aku sembuh, aku sehat, aku umur panjang. Dengan iman, maka itu jadi. Ketika berkatmu kurang atau terbatas, katakan, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati. Berkatku cukup, berkatku limpah. Dan itu jadi kalau engkau perkatakan dengan iman. Yosua 1 ayat 8. Saya ikuti nanti dalam terjemahan sebentar. Demikian. Ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, Terus. tetapi renungkanlah itu siang dan malam, Ya, terus. supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ya, terus. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil Ya. dan engkau akan Iya, beruntung. maka perjalanan rohanimu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Terjemahan firman Allah yang hidup. Demikian, Iya. hendaklah engkau selalu mengingatkan mereka akan hukum-hukum ini, Iya. dan engkau sendiri harus merenungkannya siang malam. Ingatkan orang lain, sampaikan kepada orang lain, saksikan kepada orang lain, tetapi engkau sendiri pun harus merenungkannya siang dan malam terus. Serta menjaga supaya engkau menaati semuanya. Jaga hatimu, sikapmu, perbuatanmu, supaya jangan engkau melanggar hukum-hukum Allah. Melainkan sebaliknya engkau mentaatinya, menurutinya, melakukannya. Terus. Dengan demikian engkau akan diberkati dan selalu berhasil. Iya, dengan demikian engkau akan diberkati dan selalu berhasil. Amin. Ini dua hal yang berbeda. Berhasil dan diberkati beda. Ada orang berhasil menyelesaikan studinya. Dari TK, SD, SMP, SMA, sampai sarjana. Berhasil. Berhasil? Tapi banyak sarjana tidak diberkati. Banyak sarjana kurang berkat.
Ada? Apakah dia berhasil? Berhasil. Berhasil. Oh, ijazahnya ada loh. Ya. Nilainya tinggi. Hanya berkatnya kurang. Jadi kalau secara keberhasilan, berhasil. Tuhan tidak inginkan kita hanya berhasil. Tapi diberkati. Saudara berhasil jadi pelayan Tuhan. Berhasil. Berhasil jadi hamba Tuhan. Berhasil. Setelah sekian lama dia berjuang, sekian lama dia bergumul, sekian lama dia belajar. Akhirnya dia menjadi hamba Tuhan. Berhasil. Tapi tidak hanya berhasil. Tapi diberkati, beruntung. Beruntung, berhasil, diberkati. Maka ini dua hal yang berbeda. Berhasil dan beruntung atau diberkati. Kayak mana lamarannya? Berhasil. Apa berhasilnya? Aku sudah diterima. Kapan masuk? Minggu depan. Tanggal berapa? Tanggal 20 April. Berarti bukan minggu depan dong. Besok. Iya, kira-kira begitu. Ya. Terus, ya sudah dikasih uniformnya, sudah dikasih. Sudah lengkap semua. Ya. Sudah kontrak, aku permanen. Berhasil. Ya. Nanti bulan depan terima gaji. Berapa bagi gajinya? Di bawah basic. Di bawah? Diberkati? Tuh. Sudah berhasil? Diberkati? Tuhan tidak ingin kita hanya berhasil, tapi maka jangan lupa memperkatakan kita Taurat ini janji Tuhan. Renungkan itu siang malam supaya engkau lebih yakin. Engkau lebih diyakinkan dengan janji itu. Engkau bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Engkau tidak mundur tapi engkau maju. Itu janji Tuhan, pegang. Ya. Dia yang mengampuni segala dosa pelanggaranmu. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Pegang janji itu. Haleluya. Kalau pemazmur mengungkapkan dalam Mazmur 119, janji Tuhan itu ku nyanyi-nyanyikan. Jadi bukan hanya diperkatakan, aku sehat, aku sembuh, aku umur panjang, aku dapat pasangan hidup. Tidak hanya diperkatakan, tapi dinyanyi-nyanyikan. Ya. Mazmur 119 saya kutip sebentar. Mazmur 119. Haleluya. Ayat yang ke-172. 172. Demikian firman Tuhan. Iya. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Iya, jadi setiap janji Tuhan, biarlah lidahku menyanyikan janjimu. Iya, sebab segala perintahmu itu benar ya Tuhan. Jadi itu dinyanyi-nyanyikan. Janji Tuhan itu. Sama seperti lagu kita berkata, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ulang, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Yang kurang berkatnya di bulan April atau banyak pengeluarannya di bulan April. Aku diberkati sepanjang hidupku. Lebih kencang, lebih kencang. Yang kurang berkatnya di bulan April.
Aku diberkati. Amin. Ada satu lagi itu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, diberkatilah. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap itu janji-janji Tuhan itu dinyanyikan. Maka kalau berkatmu kurang, nyanyikan lagu itu tadi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nyanyikan, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Di bulan muda, di bulan tua, di bulan apapun itu, aku di Januari, di Februari, di Maret, di April, di Desember pun aku iya. Saya kalau berkat saya kurang, saya selalu nyanyi kuat-kuat, kadangkala kuat-kuat di depan Ibu Gembala. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saya selalu nyanyikan itu. Langsung Ibu Gembala berkata, oh nah kurang berkat muate. Iya, tetapi selalu ada cara dan jalan Tuhan untuk menolong. Ya, itu selalu saya nyanyikan. Ya. Apalagi kalau sempat banyak pengeluaran dan ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Serta yang tidak kita harapkan. Wah selalu, ya langsung saya berteriak. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Haleluya. Jadi janji Tuhan itu dinyanyi-nyanyikan, diucapkan. Jangan kalau sakit dikit. Mati nama ruang. Datang suami, bisa seorang nama orang kok. Langsung pertanyaannya aneh. Mau mati, mau nguli lebih. Aduh. Seperti tidak ada janji Tuhan yang perlu kita ucapkan. Kok begitu sakit? Mau mati, mau nguli. Menurutmu? Suami pun jadi semangat kan? Menurutmu? Dan kok 2 bulan termangguli nama ho. Endingnya pertengkaran. Sebuah ada ping, itu memang ngoli ho. Ho mau kanak-kaning. Lanjut. Maka yang diperkatakan itu janji Tuhan. Yang dinyanyikan itu janji Tuhan. Ketika saudara sakit, nyanyikan janji Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ada kesembuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Aku disembuhkan. Kan enak. Ya. Saudara makin yakin dengan janji Tuhan itu. Imanmu makin terbangun. Ya. Maka jadilah kepadamu sesuai dengan apa yang engkau perkatakan. Haleluya. Ya. Ada kalanya kita lemah. Ada kalanya kita jenuh. Tapi nyanyikan janji Tuhan. Tidak selamanya kita kuat, tidak. Ada waktunya kita lemah. Saat-saat kita lelah bekerja, beraktivitas, banyak pergumulan ataupun persoalan.
Ada kalanya kita lelah. Tapi nyanyikan janji Tuhan. Kini yang lemah berkata. Ulang. 2, 3. Kini. Jadi janji Tuhan itu diperkatakan. Dinyanyi-nyanyikan. Itu sebagai bukti iman kita. Maka tadi saya sampaikan dasar dari iman itu adalah Alkitab. Firman Allah ataupun janji Tuhan. Jadi kita mengimani, kita mempercayai janji itu. Jangan mempercayai di luar Alkitab. Atau saudara mengimani di luar Alkitab. Jadi jangan imani di luar Alkitab. Jangan imani di luar janji Tuhan. Imanilah janji Tuhan dan itu jadi. Itu iman yang benar. Bisa ditangkap? Maka baca banyak-banyak janji Tuhan. Kalau berkatmu kurang, baca janji Tuhan tentang berkat. Kalau tubuhmu lemah, baca janji Tuhan tentang kekuatan. Ya. Kalau saudara merasa takut, baca janji Tuhan tentang perlindungan. Kalau saudara merasa sepi dalam hidupmu, seperti tidak ada teman, tidak ada keluarga yang peduli, baca janji Tuhan tentang penyertaannya. Bagaimana Tuhan menyertai, bagaimana Tuhan menghiburkan. Baca. Dan pegang itu, perkatakan itu, nyanyikan itu. Sehingga itu jadi. Saya rindu jemaat Tuhan ini betul-betul mengalami sesuatu perubahan yang besar. Karena betul-betul punya dan hidup dalam iman. Amin. Jangan seperti murid-murid yang sudah kita lihat minggu yang lalu. Mereka setia. Mereka mendampingi Yesus, bersama dengan Yesus. Mereka bertekun. Hanya sangat disayangkan mereka nggak punya iman. Maka ketika dihadapkan dengan masalah, mereka nggak mampu mengatasinya. Sehingga menjadi bahan ejekan, pergunjingan bagi orang banyak, bagi umum. Tetapi saya mau sampaikan, iman akan mengubah hidup kita. Iman mengubah kondisi kita. Haleluya. Iya. Tetapi bicara tentang iman, itu mempercayai, mengimani janji Tuhan, apa yang ada tertulis. Jangan mengimani di luar Alkitab, di luar janji Tuhan. Aku percaya istri si Anu itu nanti pasti jadi istriku. Itu di luar Alkitab. Itu bukan iman. Haleluya. Tapi iman itu mengimani janji Tuhan. Maka kitab Korintus kan mencatat seperti ini. Jangan melampaui apa yang ada tertulis. Jadi jangan mengimani di luar Alkitab, di luar firman. Jangan. Kitab Korintus saya kutip sebentar. 1 Korintus 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Iya. Saudara-saudara, Iya. kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan Terus. pada Apolos karena Iya. kamu
supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan, Ya, jangan melampaui yang ada tertulis. jangan melampaui apa yang ada tertulis. Jadi jangan mengimani, mempercayai di luar Alkitab. Jangan mengimani, ya saudaraku, di luar apa yang ada tertulis. Tetapi iman yang sesungguhnya itu adalah mempercayai janji Tuhan, memperkatakan janji Tuhan, dan menyanyikan janji Tuhan. Sehingga itu jadi. Engkau berhasil, bahkan engkau beruntung, diberkati. Itu yang disebutkan dengan iman. Kenapa tentu perlu iman? Saya pernah menyampaikan begini. Seluruh pergerakan kita di dunia ini selalu menggunakan uang. Mau beli baju? Pakai uang. Mau makan? Transport? Uang. Semua uang. Menyekolahkan anak? Uang. Semua uang. Tetapi pergerakan kita di dalam Tuhan secara rohani itu menggunakan iman. Mau sehat? Mau sehat? Iman. Mau sembuh? Iman. Mau diberkati? Mau berkembang? Maka Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 mencatat, tanpa iman mustahil seseorang itu berkenan kepada Allah. Tanpa iman. Maka semua pergerakan kita di dalam Tuhan, aktivitas kita, kegiatan kita, saudaraku, itu didasari dengan iman. Melayani tanpa iman, bernyanyi tanpa iman, doa tanpa iman, Tuhan tidak berkenan. Engkau memberikan persembahanmu, engkau memberikan persepuluhanmu tanpa iman, Tuhan tidak berkenan. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan harus didasari dengan iman. Kalau tidak didasari dengan iman, seringkali manusia itu mendasari dengan kekuatannya, kemampuannya, pengalamannya. Maka kitab Zakaria pasal yang keempat ayat 6. Pasal 4 ya. Ayat 6. Bukan dengan kuat. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka berbicaralah ia, katanya, Ya. inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, Terus. bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan Ya. semesta alam. Jadi manusia kalau bukan mendasarinya dengan iman, akhirnya manusia itu mendasarinya dengan kekuatannya, kemampuannya, pengalamannya, pengetahuannya, itu yang diandalkan. Sementara Yeremia 17 ayat 5 sampai kepada ayatnya yang ke-6, terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatannya. Jadi manusia tanpa iman akan mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kemampuannya, pengetahuannya, pengalaman yang sudah dia miliki. Kalau saudara baik para penyanyi, para pemain musik, pemberita-pemberita firman, guru-guru sekolah minggu, semua pelayan-pelayan Tuhan, saudara melayani bukan dengan iman, maka engkau akan melayani dengan kekuatanmu, engkau akan melayani dengan pengetahuanmu, engkau akan melayani dengan pengalaman yang sudah engkau miliki. Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Tetapi segala sesuatu harus kita lakukan dengan iman supaya Tuhan berkenan. Beribadah pun dengan iman. Menyembah, berdoa pun dengan iman. Itu yang Tuhan mau. Jadi tanpa iman, manusia selalu mengandalkan kemampuannya, kehebatannya. Tanpa iman, manusia selalu merasa dirinya sudah rohani. Tanpa iman, manusia selalu merasa dirinya itu kudus. Sama seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat.
Mereka merasa dirinya sudah benar. Mereka merasa dirinya sudah kudus. Mereka merasa dirinya yang paling rohani. Tetapi mereka tidak hidup dengan iman. Maka Tuhan berkata begini dalam kitab Yesaya pasal 64. Ayatnya yang ke-6. Segala kesalehan kami, segala kerohanian kami seperti kain kotor. Orang hidup tanpa iman akan merasa dirinya rohani. Merasa dirinya kudus. Merasa dirinya lebih baik. Tetapi sebaliknya, ketika kita hidup dengan iman, kita menyadari segala sesuatu adalah kasih karunia Tuhan. Kalau kita hidup dengan iman, maka kita menyadari segala sesuatu adalah pemberian Tuhan. Keselamatan itu karena Tuhan anugerahkan kepada kita melalui iman. Berkat itu karena Tuhan anugerahkan kepada kita melalui iman. Kekuatan itu, kesembuhan itu karena dianugerahkan Tuhan kepada kita melalui iman. Efesus pasal 2 dari ayatnya yang ke-8 sampai kepada ayatnya yang ke-10. Engkau diselamatkan bukan karena kekuatanmu, bukan karena usahamu, bukan karena pekerjaanmu, tetapi adalah karena kasih karunia. Amin. Dari ayat 8 sebentar, saya ikuti. Efesus 2 ayat 8. Iya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, ya. itu bukan hasil usahamu, ya, tetapi pemberian Allah. Pemberian Allah, terus. Itu bukan hasil pekerjaanmu, ya. Jangan ada orang yang memegahkan Jangan diri. ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau kita hidup dengan iman, saudaraku, kita menyadari semua karena dianugerahkan Tuhan. Amin. Kita bisa melayani karena dianugerahkan Tuhan. Kita bisa menerima berkat karena dianugerahkan Tuhan. Amin. Sehingga tidak ada yang kita sombongkan. Tidak ada yang kita banggakan selain daripada Tuhan yang menganugerahkannya. Itu orang yang hidup dengan iman. Maka orang yang hidup di luar iman itu nanti akan terlihat. Terlihat dari kesombongannya. Apa yang diandalkannya. Oleh sebab itulah, sekali lagi, tanpa iman mustahil berkenan kepada Allah. Sebab ketika manusia itu hidup tanpa iman, dia selalu mengandalkan kekuatannya, usahanya, kemampuannya, pengalamannya, ya, bahkan harta yang dia miliki, itu yang selalu diandalkan. Dan dia akan bermegah dalam semua. Tapi orang yang hidup dengan iman, dia menyadari semua adalah anugerah yang Tuhan beri. Sehingga dia semakin menyadari, semakin merendahkan diri. Ya, dan berkata, Tuhan, semua anugerah. Semua karena pemberian. Aku bisa sampai hari ini karena Tuhan. Aku bisa sehat, aku bisa umur panjang, aku bisa hidup sampai hari ini karena Tuhan. Aku bisa tetap bekerja sampai hari ini karena Tuhan. Kontrakku diperpanjang karena Tuhan. Bukan karena aku karyawan terbaik, tidak. Tapi karena Tuhan yang menganugerahkannya. Itu kalau orang hidup dengan iman. Oleh sebab itu iman kita perlu ditumbuhkan. Tadi saya sudah kutip dari kitab Matius pasal 13 ayat 31 sampai 32. Bagaimana biji sesawi itu mengalami pertumbuhan sampai menjadi pohon yang besar, bahkan lebih besar dari sayuran yang lain. Ya, menjadi pohon berarti ia kuat, kokoh, teguh, tidak mudah goyah, tidak mudah tercabut. Karena sudah menjadi pohon. Ya, ia bisa tempat berlindung, tempat bernaung. Karena sudah bertumbuh. Sekarang pertanyaannya, apa langkah-langkah untuk menumbuhkan iman?
Hari ini sebenarnya saya mau menyampaikan 4 langkah untuk menumbuhkan iman. Yang pertama adalah firman Tuhan. Ya, itu yang pertama. Ya, karena iman dengan firman itu tidak bisa dipisahkan. Jadi langkah untuk bertumbuh yang pertama itu adalah firman. Baru yang kedua nanti kita akan melihat mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju. Baru yang ketiga, iman itu bertumbuh melalui ketaatan. Yang keempat, iman itu bertumbuh karena mengalami proses. Ada 4 langkah untuk menumbuhkan iman. Yang pertama tadi adalah firman. Tentu saudara pasti akan ingat dan tertuju kepada kitab Roma pasal 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Iman tidak bisa dipisahkan dari firman Tuhan. Tanpa firman, iman itu akan menjadi lemah. Bahkan mudah goyah. Serta kehilangan arah. Tetapi lihat Roma 10 ayat 17. Mencatat iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Tetapi ini perlu kita pahami dengan baik. Iya, saudaraku. Bukan hanya sekedar mendengar. Tidak. Tetapi mendengar dengan mengerti. Ini garis bawahi ya. Jangan nanti saudara berpikir, ya aku kan sudah dengar firman, tiap minggu dengar firman. Ya, bahkan tiap hari dengar firman di ibadah minggu, ya, di ibadah PA, ya, di ibadah komsel, di ibadah-ibadah yang lain. Selama saudara tidak mengerti firman yang saudara dengar, imanmu tidak tumbuh. Tetapi iman itu bertumbuh dari mendengar. Tetapi bukan hanya sekedar mendengar, tetapi mendengar dan mengerti. Sekali lagi, mendengar dan mengerti. Orang yang mendengar tetapi tidak mengerti. Matius pasal 13 ayat 19 itu mencatat. Itu seperti benih yang jatuh di tepi jalan. Ya. Didengar tetapi tidak tumbuh. Kenapa? Karena tidak mengerti. Sehingga nanti iblis merampasnya. Coba saya kutip satu ayat. Mendengar tapi tidak mengerti katanya. Matius 13 ayat 19. Demikian. Ya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, Terus. tetapi tidak mengertinya. Tidak mengerti. Ya, mendengar tetapi tidak mengerti. Terus. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Ya. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Itu bagaikan benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saya tanya saudara, benih yang jatuh di pinggir jalan sempat tumbuh? Sempat tumbuh? Tidak. Kenapa tidak tumbuh? Ayat 19 ini menerangkan didengar tetapi tidak dimengerti. Jadi berhasil mendengar tetapi kalau tidak mengerti. Saudara dengar khotbah tentang sorga, saudara dengar khotbah tentang akhir zaman, saudara dengar khotbah tentang kedatangan Tuhan, saudara dengar khotbah tentang kerajaan 1000 tahun damai di bumi. Kalau saudara tidak mengerti, imanmu tidak tumbuh. Sehingga saudara kurang mempersiapkan diri. Bagaimana saudara menyambut kedatangan Tuhan itu. Bagaimana saudara masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai. Bagaimana saudara masuk kepada kekekalan itu. Saudara kurang mempersiapkan diri. Kenapa? Karena imanmu tidak tumbuh. Kenapa tidak tumbuh? Saudara dengar tetapi saudara tidak mengerti.
Saudara dengar khotbah tentang kekudusan, tetapi saudara tidak mengerti langkah-langkah bagaimana mencapai kekudusan itu, imanmu tidak tumbuh. Sehingga saudara tidak bertumbuh dalam kekudusan. Saudara dengar khotbah tentang bagaimana hidup dan berjalan dengan iman, tetapi saudara tidak mengerti langkah-langkahnya, apa yang harus saudara perbuat, imanmu tidak tumbuh. Sehingga kuasa dari iman itu tidak terjadi dalam hidup. Maka mendengar itu harus sampai mengerti, supaya iman tumbuh. Dan firman yang sudah kita mengerti itu ditaruh di dalam hati. Dan itu akan mengubah pola pikir kita. Itu akan mengubah konsep kita, bahkan juga akan mengarahkan hidup kita. Haleluya. Itu. Jadi kalau kita bicara tentang iman, bagaimana iman itu bertumbuh? Tumbuh melalui firman yang didengar dan dimengerti ataupun dipahami. Iman tidak tumbuh dalam seketika. Iman tidak tumbuh dengan mujizat. Seperti murid-murid berkata, Tuhan tambahkanlah iman kami. Nah, terjadi mujizat, imanmu besar. Tidak. Maka digambarkan seperti biji sesawi. Kalau biji sesawi itu mau tumbuh, yang pertama, dia harus punya tempat. Wadah. Harus punya tempat wadah. Yang kedua, waktu. Yang ketiga, proses. Saudara pernah bercocok tanam? Pernah? Kalau saudara pernah bercocok tanam, contohnya saudara tanam kangkung, ada biji kangkung atau bayam atau sayuran yang lain, ya saudara. Nah, kalau itu mau tumbuh, saudara harus persiapkan tempatnya, wadah, tanah. Baru supaya dia tumbuh. Bukan begitu saudara taburkan, langsung dia tumbuh. Tidak. Perlu waktu. Saya dulu sebelum kita sibuk membangun ini, ya saya kalau dulu beberapa tahun yang lalu, saya juga sering itu bercocok tanam. Dulu di belakang sini saya buat itu kebun sayur seperti kangkung. Saya cangkol, saya olah, taburkan benih. Baru siram, tunggu 2 hari nanti mulai berkecambah, 3 hari mulai dia muncul, ya, dan seterusnya. 2-3 minggu bisa dipanen. Dulu di sini di atas sini pernah saya tanam jagung. Ya, dicangkol tanahnya, diolah, baru ditabur, ya, ditanam saudaraku biji jagungnya. Ditunggu 3 hari nanti mulai dia tumbuh muncul seperti jarum. Ya, seminggu dia sudah mulai keluar daunnya 2 dan seterusnya. 3 ke 4 bulan dia bisa dipanen. Jadi butuh waktu. Dan ada proses. Iman pun begitu. Ya, benih yang ditabur adalah firman. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Firman yang dimengerti. Jadi firman itu ditaburkan sebagai benih. Harus ada tempatnya. Wadahnya. Apa tempatnya? Hati yang terbuka. Tanah yang subur. Hati yang terbuka. Maka kalau hati kita tidak terbuka untuk menerima benih firman, bagaimana iman mau tumbuh? Kalau hati kita tertutup, hati kita keras, tidak bisa menerima firman, bagaimana benih itu mau tumbuh? Bagaimana iman itu mau tumbuh? Jadi kalau iman itu mau tumbuh, benih firman yang ditaburkan itu menumbuhkan, melahirkan iman,
Harus ada tempatnya, wadahnya. Hati yang terbuka. Itu yang pertama. Baru yang kedua ada waktu. Jadi begitu ditabur tidak langsung tumbuh, tidak. Bukan reklame. Kalau reklame ya. Tetapi dia butuh waktu. Dia harus melewati malam, kegelapan. Dia harus melewati siang, panas terik, kadang hujan. Waktu. Maka benih firman yang sudah kita terima dalam hati itu butuh waktu. Merenungkannya. Mendalaminya. Memahaminya lebih luas. Butuh waktu. Bukan begitu saudara dengarkan firman itu langsung imanmu sempurna. Tidak. Tapi dibutuhkan waktu merenungkannya. Seperti pujian kita berkata, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Sehingga kita bisa merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi bukan hanya tempat, wadah, bukan hanya juga waktu, tapi ada yang ketiga, biji yang jatuh ke tanah. Dia akan menyatu dengan tanah. Lalu dia mengalami proses. Maka nanti kulit luarnya itu pecah. Kalau Injil Yohanes mencatat, kalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi kalau dia jatuh ke tanah dan mengalami kematian, maka dia akan tumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Iman pun begitu. Ya. Firman yang sudah tertanam di dalam hati kita, yang sudah kita terima di hati yang terbuka, lalu kita renungkan, kita dalami, lalu dia mengalami proses gejolak. Baik dari luar maupun dari dalam dari diri kita. Gejolaknya apa? Kehendak firman itu dengan kehendak kita bertentangan. Firman berkata kudus sementara kita mau najis. Firman berkata benar sementara kita mau yang sesat. Bertentangan, bergejolak. Tetapi ketika kehendak kita, keinginan kita, kemauan kita itu mati, maka firman itu akan tumbuh menjadi iman yang mendatangkan kuasa. Haleluya. Haleluya. Ada proses. Jadi firman yang sudah kita terima dalam hati itu, dia akan mengalami proses. Mati dulu, baru dia tumbuh. Apa yang mati? Kehendak kita, keinginan kita, kemauan kita. Mati dulu. Keakuan kita mati dulu. Baru firman itu tumbuh menjadi iman. Kalau firman itu tumbuh menjadi iman, maka firman itu akan mencipta. Haleluya. Haleluya. Tapi jangan lupa, ada yang akan menghimpit, menghalangi pertumbuhan iman itu. Seperti dalam Injil Matius pasalnya yang ke-13. Benih yang jatuh di semak duri. Pertumbuhannya terhimpit. Apa yang menghimpitnya? Onak duri. Yang melambangkan yang pertama, kekhawatiran akan hidup. Kekhawatiran akan hidup itu akan menghimpit firman itu. Firman itu tidak hilang. Tetapi lama-kelamaan firman itu menjadi lemah. Dan tidak bertumbuh. Karena terhimpit. Terhimpit. Kekhawatiran itu masuk dalam pikiran kita. Saudara pernah alami kekhawatiran masuk dalam pikiranmu? Khawatir tentang hidupmu, khawatir tentang masa depanmu, khawatir tentang kebutuhanmu,
khawatir tentang ekonomimu, khawatir tentang kesehatan, khawatir tentang umurmu, khawatir tentang keluargamu dan lain sebagainya. Kekhawatiran itu akan masuk dalam pikiran, mengambil tempat dalam pikiran. Ketika dia masuk dalam pikiran, maka damai sejahteramu itu akan keluar, akan hilang. Ketika damai sejahteramu hilang, maka imanmu lemah, terhimpit, sehingga tidak bisa bertumbuh. Itu yang dikatakan saudaraku, bagaikan duri yang menghimpit pertumbuhan daripada benih itu. Benih itu tidak hilang. Firman itu tidak hilang. Tetapi pertumbuhannya terhimpit karena kekhawatiran. Kekhawatiran itulah yang menguasai pikiran. Kekhawatiran itu datang dengan diam-diam. Masuk ke dalam pikiran. Khawatir tentang masa depan. Khawatir tentang kebutuhan. Bahkan seringkali kita khawatir tentang apa yang belum terjadi. Belum terjadi tetapi kita sudah khawatir. Ya, gimana lah nanti ini. Kalau Selat Hormuz itu ditutup. Saudara kok bahas Selat Hormuz? Ya. Nanti naiklah BBM. Gimana lah. Orang yang hidup dengan iman dipelihara Tuhan. Jangan yang belum terjadi saudara sudah pikirkan. Hilang nanti sukacita damai sejahteramu. Gimanalah kalau terjadi perang dunia ketiga. Jangankan perang dunia ketiga. Perang Armageddon akan terjadi. Perang Gog dan Magog pun akan terjadi. Sudah tercatat dalam Alkitab. Jangan berusaha mencegah rencana Tuhan. Amin. Ya. Tetapi biarlah kehendak Tuhan jadi. Yang perlu kita persiapkan, mantapkan imanmu. Tumbuhkan imanmu. Amin. Haleluya. Ya, jangan sampai kekhawatiran itu mengisi pikiran kita. Sehingga kita kehilangan damai sejahtera. Dan menjadi lemah dalam iman. Iman itu tidak bertumbuh. Karena kekhawatiran sudah menguasai, sudah mengisi pikiran. Selama kekhawatiran mengisi pikiran saudara, imanmu tidak akan pernah tumbuh. Tapi biarlah pikiran kita diisi dengan firman. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Jangan renungkan apa yang belum terjadi. Yang mengkhawatirkan hidup. Ya apalagi ibu-ibu, jangan langsung pikirkan, renungkan. Ya molo mati mengulim HP bapak di siahonate. Nah, bohana mau nasi ni gelek konda dua. Apalagi mau buruk siap pudak kon. Todi kon. Ya. Anggo doli kon hama magokku don. Saudara yang terkasih, jangan pikirkan apa yang belum terjadi. Amin. Seandainya pun itu terjadi, Tuhan sudah memberikan solusi bagi orang-orang yang hidup dengan iman. Haleluya. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk bisa mengerti. Tuhan memberkati kita.